Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah. Halo anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam program Dawuh Guru edisi Sekolah Minggu bersama saya, Bu Ripka. Anak-anak, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah atau Pekan Prapaskah Minggu kedua. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Mari untuk mengawali renungan kita pada hari ini, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pikiranku, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36 ini, kita telah membaca kisah Yesus yang dimuliakan di atas gunung bersama Musa dan juga Elia. Peristiwa ini merupakan peristiwa kemuliaan, menunjukkan kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Dan para muridnya yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan pengalaman yang luar biasa ini. Dan peristiwa ini disebut dengan transfigurasi Kristus. Nah, anak-anak, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil ini kita dapat mengambil beberapa renungan. Yang pertama yaitu mendengarkan Yesus dalam kesibukan. Nah, seperti ketiga murid tadi, mereka memilih untuk tidur di bawah ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di atas gunung. Kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang merasa sibuk
dengan pekerjaan kita, dengan sekolah kita, maupun aktivitas kita yang lainnya. Sehingga kita kurang meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, padahal hal ini dapat kita lakukan dengan sederhana. Caranya adalah dengan berdoa setiap hari. Diawali dengan berdoa pagi, kemudian diakhiri dengan doa malam. Atau kita juga dapat membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dengan melakukan perayaan Ekaristi bagi siswa-siswa Katolik. Yang kedua adalah keluar dari zona nyaman. Jadi kita diharapkan bisa keluar dari zona nyaman. Seperti tadi kita sudah mendengarkan bahwa Petrus ingin mendirikan tiga kemah di atas gunung. Ya, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Seolah-olah Petrus itu ingin sekali untuk berlama-lama dalam kemuliaan bersama Tuhan Allah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengajak mereka untuk turun dan kembali kepada dunia nyata. Ini mengajarkan bahwa iman kita ini bukan hanya sekedar pengalaman dengan Tuhan saja, melainkan iman kita ini harus kita kembangkan bagi kehidupan kita sehari-hari dengan sesama orang yang ada di sekitar kita. Yaitu caranya dengan berbagi, terus mengampuni, dan juga melayani sesama yang membutuhkan. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah Yesus ialah jawaban hidupku. Ketika tadi kita mendengarkan bahwa ada awan yang datang menaungi mereka, dan di situ Tuhan Allah berkata, dengarkanlah dia. Nah, artinya apa? Artinya dalam segala pergumulan hidup, ketika kita bingung untuk mengambil keputusan, entah itu kita sedang ada dalam pencobaan ataupun kita ada kesulitan, kita dipanggil untuk mencari jawaban dari Tuhan Allah. Dunia ini mungkin menawarkan berbagai macam suara yang membingungkan. Nah, tapi perlu kita ingat satu hal, yaitu ada satu suara yang selalu membawa kita kepada kebenaran dan juga kehidupan, yaitu suara Yesus. Itu saja yang dapat Bu Ripka sampaikan, dan aplikasikan tiga hal ini dengan cara yang pertama, yaitu dengan berdoa setiap hari, membaca kitab suci. Lalu yang kedua, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, berbagi dengan sesama. Dan yang ketiga, selalu dengarkan apa kata Tuhan dalam hati kita. Semoga kita semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan, dan semoga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.